pandemi ini sehingga kita nanti bisa lebih melangkah maju, kemudian bisa pandemi secepatnya hilang dari bumi Indonesia ini. Marilah kita mulai dengan merenungkan cipta, kemudian kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Mulai. Terima kasih atas waktu untuk berdoa bagi kita. Semoga kita diberi kemudahan dalam menjalankan profesi kita. Selanjutnya, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Dr. Yogi Prawira supaya nanti banyak waktu untuk diskusi yang berhubungan dengan bagaimana kita sebagai dokter dan juga anak-anak kita untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Waktu sepenuhnya dan kami persilakan kepada Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan. Silakan, dokter. Kok belum masuk ya dokter, Pak Yoginya?
Wes. Wes. Aku yo ini kok atas jan iki aku lagi moderator kok takoi. Selamat datang. Assalamualaikum, Dr. Yogi. Ada 100-200 ribu itu yang lokalnya asal itu ya. Selamat, Dr. Yogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Nah. maaf dok, ini sinyalnya down. Oh iya, Dr. Yogi. Saya Selamat datang, Dr. Yogi. malam dok, Dr. Iya, Abdul Hakam. dokter. Iya. Iya. Tadi sudah kami perkenalkan, Dr. Yogi. Baik, izin saya boleh langsung share screen dok? Silahkan, dokter. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya, saya ada kendala teknis. Mungkin video akan saya stop dulu ya dok, supaya lebih jelas sinyalnya dok. Assalamualaikum, sejawat sekalian, selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk kita diskusi dalam apa namanya acaranya. Mungkin santai aja dok ya. Nanti kalau di tengah-tengah ada yang kurang jelas, seandainya ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Saya juga menyampaikan salam saya kepada sejawat sekalian, senior. Juga ada teman saya di situ, ada Dr. Wida ya. Assalamualaikum. Izin malam ini saya akan sharing sedikit. Iya, Wida. Izin malam ini saya akan sharing sedikit dok tentang perlindungan kesehatan anak dan keluarga di masa pandemi. Siapkah? Kita mulai dari kasus konfirmasi dok. Kita semua tahu ya dari 2 Maret 2020 pertama kali. Kemudian begitu transmisi komunitas dideteksi, maka setelah itu mimpi buruk yang kita alami sampai sekarang ini terjadi ya dok ya. Data terbaru per hari ini ada 664.130 kasus dok. Positivity rate kumulatif memang hanya 14,65%, tapi saya cek positivity rate harian itu sekitar 24%. Sementara kita semua tahu kalau sebenarnya positivity rate itu dikatakan dia transmisi lokal sudah terkendali seandainya kurang dari 5%. Jadi masih jauh sekali. Kita lihat di sini dok, yang sebelah adalah kasus konfirmasi. Kita sementara negara lain ada yang sudah masuk ke gelombang kedua bahkan gelombang ketiga. Nah ini kita kelihatannya gelombang pertama pun belum selesai. Masih naik puncak gunung ya dok ya. Termasuk kasus aktifnya sekarang sekitar 100.000 kasus. Tapi yang kita concern di sini untuk mencapai dari 0 sampai ke 250.000 itu waktunya cukup panjang, sekitar 6 bulan. Nah, dari 250.000 ke 500.000 itu hanya butuh waktu 3 bulan, dok. Jadi mungkin tidak akan menunggu waktu cukup lama untuk bisa mencapai ke 1 juta. Jadi memang kalau hati-hati kita bisa seperti Amerika, di mana kondisi sekarang angka kematian hariannya itu sekitar 3.000 sampai 5.000 kasus per hari kematian. Nah, kalau di awal kita lebih banyak dewasa yang terkena, kemudian lebih banyak lansia yang meninggal. Sekarang ternyata kita tahu data dari 87 negara itu 1 dari 9 kasus konfirmasi adalah anak dan dewasa kurang dari 20 tahun. Dan ini juga berlaku di Indonesia. Data terakhir sekitar 1 dari 9 kasus konfirmasi di Indonesia itu adalah usia 0 sampai 18 tahun. Itu dengan kondisi masih sekolah masih belum dibuka ya dok ya. Nah
Alhamdulillah nih saya tinggal di Jakarta, Dok. Kita selalu nomor 1 nih, Dok, untuk total kasus di Indonesia. Nah, tapi paling tidak saya melihat ini sebagai satu hal yang positif, yaitu adanya transparansi data, Dok. Dan 3T, testing, tracing, yang treatment yang memang paling banyak gitu ya. Kita tahu banyak daerah yang menyatakan zonanya zona hijau, apalagi kalau kita tahu ternyata jumlah testingnya masih belum baik. Jangan-jangan tadi zona hijaunya hijau semangka gitu kan, luarnya hijau, dalamnya merah. Nah, ini justru kita akan turun level kewaspadaan. Nah, kalau kita cuma bicara statistik ya, kadang-kadang melihat angka-angka ini, misalnya angka kematian anak kan hanya seperti hilang nurani gitu. Jadi kita membaca ini harus dengan hati ya. 21 kematian per hari ini saja. Dan penyumbang terbesar kematian dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi memang Jawa Tengah saat ini menjadi disusul dengan Jawa Timur 60 kematian dan DKI Jakarta hari ini 19 kematian di Indonesia. Nah, kita lihat ini adalah tingkat kematian atau case fatality rate dari India, Dok. Jadi dilihat 0 sampai 18 tahun memang angkanya kurang dari 1%. Kemudian meningkat bertambahnya usia. Dan di usia tertentu, kita lihat di sini ya, 65 tahun, mohon maaf, apakah suara saya terdengar, Dok? Sudah juga lagi, Dokter Yogi. Sudah keluar lagi. Baik. Iya, jadi kita lihat di sini, Dok. Jadi antara 0 sampai 18 tahun di India itu bawah 1%. Di Indonesia itu 0,8040 anak yang terinfeksi itu berakhir dengan kematian. Nah, kemudian kita lihat 65 tahun itu ternyata laki-laki itu ternyata lebih beresiko untuk mengalami kasus yang berat sampai dengan meninggal dibandingkan perempuan, bahkan mencapai 2 kali lipat. Sekarang kita bicara tentang klaster keluarga. Kita tahu anak itu di awal pandemi jaga betul di dalam rumah, banyak yang tertular gitu. Ternyata berawal dari klaster perkantoran di rumah sakit ya, membawa virus ini ke rumah, ya, menginfeksi, bahaya. Kenapa? Karena kita selalu diwanti-wanti kalau sudah terjadi klaster keluarga, jadi bahkan transmisi COVID ini sudah masuk ke satu rumah pun sudah tidak aman lagi gitu. Nah, dan mengingat lingkup dan kultur sosial kita yang saling berkunjung dan sebagainya, maka begitu satu klaster keluarga tinggal sebentar lagi menjadi klaster RT, klaster RW, kelurahan dan sebagainya. Teman-teman, Dokter Yoginya ada Sinyalnya Pak Yogi kurang stabil, Dok. Iya kayaknya harus distabilkan di mana ini ya, ke bengkel mana dulu ya. Oke, monggo silakan Dokter Yogi. Ya. Iya. Kemudian itu Dok, sekarang kan banyak kita dapat undangan pernikahan ya. Nah ini datanya Juni 2020, ada pernikahan di Semarang Timur ya, ada ibu pengantin meninggal, kemudian
terakhir November di Sragen ya. Ada juga, tapi kita tidak tahu nih dok, berapa banyak yang terinfeksi proses resepsi itu gitu. Kalau di luar negeri dilakukan kontak tracing dengan jelas ya. Ini ada satu resepsi di Maine ya, 55 orang tamu, tapi yang terinfeksi 3 kali lipat dari jadi mungkin salah satu penyebab kenapa kita tidak selesai-selesai karena klaster pernikahan. Klaster pendidikan, nah ini banyak sejawat yang menanyakan, anak saya sudah sekolahnya sudah mulai tatap muka nih bulan Januari, apa yang harus saya lakukan? Nah ini data yang cukup banyak dibuka di awal itu kan sekolah berasrama ya, misalnya pesantren. Kebetulan anak saya juga di pesantren nih dok. Jadi data terakhir dari Asosiasi Pesantren NU itu ada 207 kiai dan nyai meninggal dunia karena klaster pesantren. Jadi dari ribuan santri yang terinfeksi itu mungkin ada 1-2 yang harus dirawat ya, tapi ustadz-ustadznya, kiainya dan sebagainya. Nah ini yang lebih rentan untuk menjadi berat, kritis, bahkan sampai meninggal. Tentu kita tidak mau. Nah, ini case definition yang terbaru, dok, per 16 Desember. Disinilah kenapa sekarang orang-orang berbondong-bondong mengerjakan salah satu yang diadopsi oleh pemerintah kita. Jadi, perjalanan akhir tahun ini, seandainya ada yang mau keluar kota, keluar negeri, maka salah satu yang dimintakan adalah rapid antigen, atau standarnya PCR. Rapid antibody sudah tidak digunakan lagi, dok. Jadi kita lihat di sini suspected ya, ada kriteria klinis epidemiologis. Nah, orang yang asimptomatik tapi rapid antigennya positif itu sudah masuk ke suspek ya. Konfirmasi kalau dulu itu PCR ya, sekarang memang tetap PCR, tapi di sini juga kita lihat ya, ada orang yang asimptomatik ya dengan antigennya positif ya, dan dia ada kontak dengan kasus probable atau confirm, maka dia masuk ke confirm ya. Jadi memang semakin ke sini dengan peningkatan kapasitas testing ya, maka angkanya akan semakin banyak. Mudah-mudahan semakin lebih tertangkap gitu orang-orang asimptomatik. Nah, tapi mohon maaf, ini agak rapid antigen yang seperti apa, dokter? Harus berhati-hati ya kalau ada yang menawarkan rapid antigen. Yang direkomendasikan WHO itu hanya 3, dari Abbott ya, ada 2, kemudian dari Biosensor. Prinsipnya WHO merekomendasikan rapid yang sensitivitasnya di atas 80% dan spesifitasnya di atas 97% dibandingkan standar. Standar tentu PCR ya. Itu dengan tersedia atau hasilnya terlalu lama. Dan agar optimal, itu harus dikerjakan oleh operator terlatih dan mengikuti instruksi. Mungkin kalau ada yang mengikuti sosial, ada yang menteskan rapid antigen dari selai apel atau dari bahan-bahan aneh-aneh gitu ya. Nah, kemudian hasilnya positif ya. Tentu itu karena rusak gitu dok ya. Selulosnya itu rusak sehingga gitu. Jadi kalau tidak mengikuti instruksi tentu tidak bisa kita anggap valid dan sebaiknya dikerjakan dalam 5-7 hari pertama sejak awitan gejala. Dari klinisnya, kemudian ini data dari IDAI dok, jadi 50% lebih kematian pada anak di Indonesia itu pada anak di bawah 5 tahun. Sisanya dibagi rata antara dibagi 23% usia 6 sampai sekitar 10 tahun dan 10 sampai 18 tahun itu 27. Bagaimana dengan komorbid pada anak? Ini data dari Eropa ya dok ya, ada asma, kanker, penyakit jantung, diabetes, HIV, kemudian gangguan hematologi. Ini data dari Indonesia, komorbid kita yang terbanyak itu keganasan, kemudian CP, TBC, penyakit jantung bawaan, gizi buruk, tapi yang lain-lain itu akumulasi. Salah satunya pemakaian steroid lama, obesitas pada remaja, jadi hati-hati. Apakah semua yang kasus kritis itu pasti ada komorbid? Ini ada satu laporan kasus, dok, sudah terbit di Infectious Disease Cases ya. Ini dari Hasan Sadikin. Jadi anak usia 6 tahun, sebelumnya tidak ada sakit lama. Anak ini jadi sebelumnya sehat-sehat saja. Demam 5 hari, ada nyeri perut. Tidak ada batuk, tidak pilek, tidak sesak, dok. Ya. Kemudian nggak ada riwayat bepergian, ya. Tapi kita tahu sekarang sudah merata di 34 provinsi.
Anak ini aktif sampai dengan 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Gejala memberat sangat cepat, awalnya didiagnosis septic shock, kemudian perburukan dan meninggal dalam kurun waktu 14 jam sejak tiba di IGD. Setelah diperiksa lab ya, ternyata anak ini memenuhi kriteria MISC, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Jadi mungkin dokter juga sudah tahu pada anak berapa kasus awalnya asimptomatik, 3 minggu kemudian baru peradangan hebat pasca infeksi ya. Gejala klinisnya bisa mulai dari ruam-ruam sampai klinis shock ya. Jadi ada gejala inflamasi, kemudian ada bukti pernah terinfeksi. Nah, di sini peran antibody bisa digunakan, Dok ya. Karena 60-70% kasus MISC ini PCR-nya sudah negatif karena terjadinya 3-4 minggu kemudian. Kemudian kadang-kadang masyarakat itu melihatnya, oke, saya kan sehat-sehat aja, nggak punya komorbid gitu. Kalaupun saya terkena, ya paling saya nggak apa-apa. Justru disinilah sesat pikirnya, karena ternyata gejala long COVID itu tidak hanya pada pasien-pasien yang tadinya berat. Beberapa yang gejala ringan pun dia bisa menetap ya. Sampai 3 bulan kemudian kok makan nggak ada rasanya. Kok penghidu saya belum berfungsi dengan baik gitu ya. Rasanya lelah kronis, batuk atau sesak, nyeri perut, diare mual atau kesadaran berkabut gitu ya, dipanggil agak kurang cukup panjang ya. Dan sekarang orang-orang sudah semakin paham ini ada gejala long COVID ya. Jadi apa yang kita khawatir kalau ini terjadi pada anak-anak dan sudah dilaporkan termuda anak usia 7 tahun. Nah, kualitas hidup seperti apa nanti yang anak ini akan hadapi ke depannya gitu. Makanya kita sangat concern. Nah, ini tentang belajar mengajar, Dok. Ya, jadi kita sangat mengapresiasi pemerintah di awal menutup sekolah karena ternyata memang kalau dibuka sekolah di negara berkembang maka itu kebanyakan anak usia sekolah tinggal dengan keluarga yang lansia. Jadi menunda sekolah dapat menyelamatkan nyawa. Kemudian sampaikan setiap kali dengan pemerintah ya. Ada syarat pertama epidemiologi. Tadi kita minta positivity rate-nya kurang dari 5%. Saya menyatakan dengan sekarang bahkan sudah 24%, kapan mau dibuka gitu. Kemudian kedua sistem kesehatan ya, apakah mampu? Karena kita buka kasus melonjak, apakah mampu? Saat ini saja sudah banyak rumah sakit yang kolaps, kita harus jujur. Dan pemantauan kesehatan masyarakat. Saya berpikir begini, Dok. Anak-anak kita ya pada satu titik ya mereka tetap harus dipaparkan dengan dunia luar ya, entah kapan lah, entah sekarang, entah setahun lagi. Dan untuk mengubah satu kebiasaan untuk remaja itu butuh waktu minimal 6 bulan, Dok. Jadi misalnya dokter sekalian ada yang berpikir untuk anak akan mulai sekolah misalnya, maka minimal 6 bulan sebelumnya itu harus dilatihkan secara konsisten adaptasi kebiasaan baru ini. Dan anak terus terang itu lebih mudah untuk diajarkan selama mereka punya role model. Jadi harus ada role model yang bersedia untuk kita bisa ajarkan ke Swiss Kids model ya, Dok. Jadi ajarkan kalau di Indonesia mungkin jadi kita tahu keju Swiss ini bolong-bolong atau kerupuk ini bolong-bolong. Kalau ini menjadi pelindung kita, maka setiap lapisan itu pasti akan ada yang tembus. Makanya lapisan ini harus sangat banyak gitu. Kalau misalnya anaknya nanya, kenapa sih harus nggak cukup face shield aja, saya harus pakai masker juga, mesti jaga jarak. Sekarang masih belum sekolah juga, seperti itu, ya kita sampaikan. Karena tadi, setiap lapis perlindungan ini banyak bolong-bolongnya, jadi kita harus mengerjakannya semuanya bersama dengan disiplin, sehingga si virus tadi, itu untuk mencapai ke kita, itu dia melewati berbagai macam barier, dan ini kita harus selalu ingat-ingat, Dok. Jadi kadang-kadang, terakhir saya ikut rapat mitigasi dengan ID. Dari saat itu sekitar 300-an lebih sejawat kita yang meninggal karena COVID. Dari data dari ID, itu 67% adalah dokter-dokter yang dalam tanda kutip hari-hari tidak menangani COVID. Nah, ini adalah satu bentuk saya pikir juga sesat pikir ya.
dalam kondisi saat ini lokal terkendali, siapapun dokter kesehatan masih memberikan pelayanan, baik di area COVID maupun non-COVID, maka dia beresiko untuk terpapar. Kenapa? Karena tadi orang-orang tanpa gejala. Dalam seminggu ini saja, saya merawat minimal ada 5 anak yang datang dengan tidak ada keluhan sama sekali. Yang pertama dia datang karena luka bakar mendadak, tersiram air panas ke rumah sakit. Saya minta kebetulan strict harus PCR, ternyata positif. Artinya apa? Anak yang sama bisa saja datang ke klinik dokter untuk imunisasi misalnya. Dan kita karena merasa ini anak sehat-sehat saja, maka kita mengurangi kewaspadaan. Maka level yang tidak sesuai, akibatnya kita terinfeksi. Ya. Kemudian ada anak yang datang dengan keluhan anemia, ya, HB-nya turun ya dengan leukemia akut, nggak ada demam, nggak ada apa-apa, di swab PCR-nya positif. Jadi hati-hati. Selama dokter memutuskan masih bekerja, ya, berhadapan dengan orang lain, maka disitulah dokter beresiko untuk terpapar. Kenapa 60-70% tadi dokter-dokter yang dalam tanda kutip tidak mengenai COVID, ya mungkin karena akhirnya turun level kewaspadaan. Dan seringkali kita merasa cukup aman dengan APD, padahal nanti kita lihat APD itu adalah urutan terakhir dari pencegahan infeksi. Jadi dimulai dari eliminasi. Jadi kita kurangi jumlah orang, analisis jumlah orang yang bekerja, penjadwalan, dan setiap hari harus misalnya dokter bekerja di klinik atau di rumah sakit gitu ya. Maka harus dan gejala tidak enak badan saja jangan hari ini. Kemudian kita batasi diskusi ya. Kalau misalnya dokter biasa melakukan terapi inhalasi gitu di klinik, kita tahu inhalasi ini adalah tindakan aerosolisasi. Kalau nggak ada, jangan terapi inhalasi. MDI atau dengan obat-obatan oral gitu ya. Kalau memang membutuhkan misalnya pasien dengan serangan asma misalnya. Engineering control, tata udara ini penting sekali. Dan jangan salah kaprah, kadang saya mendengar ada sejawat yang minta ruang prakteknya ruang yang positif. Udara akan bergerak dari tekanan yang positif ya, atau tekanan yang normal ke tekanan negatif. Jadi, kenapa dibuat ruang tekanan negatif? Justru agar semua virus ini akan terperangkap di ruangan tadi. Jadi justru ruang praktek dokter itu harusnya ada exhaust-nya, harus ada ventilasi alamiah gitu ya, harus mengalirkan udara ke arah luar. Kemudian kontrol ya, SPO, edukasi, tanda penanda, dan terus terang ini yang paling berat dok, untuk tetap disiplin gitu. Kita sudah mengalami yang namanya pandemic fatigue ya, berbulan-bulan ya, bahkan udah hampir setahun berhadapan dengan hal seperti ini. Kepatuhan cuci tangan saja turun drastis dibandingkan di masa awal gitu ya. Pakai masker, alhamdulillah sih baik ya, tapi ada jarak itu turun drastis. APD saya sih tadi ya, kadang-kadang ada rumah sakit demi dalam tanda kutip penghematan, kemudian satu level APD yang tidak sesuai, downgrade. Maka saya akan berkata kepada seandainya melakukan downgrade dari APD terhadap partner, saya tanya, Anda turun ke lapangan. Kalau Anda tidak turun ke lapangan, Anda tidak berhak melakukan downgrading ini gitu. Saya tidak akan mendengarkan Anda ya. Kalau dia tidak mau nyiapkan juga ya terpaksa saya akan siapkan sendiri. Dan saya tidak pernah praktek misalnya tanpa menggunakan N95 misalnya. Kemudian untuk maka ya kita bisa berikan video edukasi, kita ajarkan kenapa sih harus pakai masker. Mungkin saya putar video ini, mungkin dokter sudah lihat, semua sudah lihat. Hai. Tapi menurut saya ini cukup edukatif. Kamu kok nggak pakai masker? Nggak apa-apa. Pakai atau enggak, sama aja. Hei, siapa bilang? Semisal ya, kalau kamu positif COVID dan kita berdua nggak pakai masker, itu risiko penularannya 100%. Kalau kamu positif dan aku pakai masker, itu risiko penularannya 70%. Lalu kalau kamu pakai masker dan aku enggak, itu risikonya jadi 5%.
Nah, kalau kita berdua sama-sama pakai masker, risikonya turun lagi jadi hanya 2% aja. Apalagi kalau kita juga jaga jarak. Kalau kita berjarak minimal 2 meter, risiko penularannya bisa ditekan sampai 0% loh. Jadi, jangan lupa pakai masker ya. Hai. Hai. Untuk cuci tangan, ini memang harus terus diingatkan, Dok, dan sudah mencobakan kepada anak usia 3 tahun ya, itu seandainya kita contohkan, maka bisa meniru. Tapi mungkin kita nggak bisa bilang harus 20 detik, harus 30 detik gitu untuk anak kecil. Kita bisa memodifikasi misalnya, ayo cuci tangan sambil nyanyi gitu ya. Misalnya nyanyi lagu apa nih? Ya, lagu Panjang Umurnya diulang 2 kali gitu. Nah, kalau udah selesai lagunya, nah berarti sudah 20 detik gitu. Sudah selesai gitu. Jadi dengan teknik-teknik yang sesuai dengan usia mereka. Anak remaja ya cukup kita contohkan, mereka bisa menirukan. Kita juga bisa ajarkan mereka kapan kita cuci biasa, kapan bisa pakai antiseptik, kapan pakai hand rub. Prinsipnya kalau sudah ada kotoran ya yang tampak itu kita tidak bisa menggunakan hand rub. Harus cuci tangan dengan air mengalir. Untuk tetap produktif harus taat aturan, Dok. Harus taat aturan dan harus ada orang yang berani untuk menegakkan aturan gitu ya. Ada sejawat saya nih, ini kisah cukup tragis ya di awal pandemi. Dia dokter baru lulus, kemudian di-hire di satu rumah sakit, kemudian direkturnya pada saat bertemu ya dengan santai gitu, "Dok, saya kan belum pernah ketemu sama dokter, boleh nggak saya pengen lihat wajahnya," gitu. Dia buka maskernya, ya. Kemudian setelah itu mereka berfoto bersama. Dan setelah itu sejawat saya itu positif, gitu ya. Jadi kita tidak bisa. Jadi kita harus berani ya, mau itu direktur kita, mau itu guru besar kita gitu ya. Kalau dia tidak patuh ya kita ingatkan, tentu dengan cara yang baik ya. Kemudian tadi 3M, hindari 3K, diulang-ulang ya, pakai masker dengan cara yang benar. Kalau bicara tidak perlu melepas masker, kadang-kadang pasien datang berkunjung gitu ya, kemudian begitu kita anamnesa, dia langsung buka masker, ya ingatkan, nggak apa-apa Bu, Pak, silakan dipakai maskernya, saya bisa dengar gitu ya. Kadang-kadang memang harus sedikit berteriak gitu, tapi itu lebih aman. Kemudian menjaga jarak sebenarnya aman tuh 2 meter sebenarnya. Kemudian mencuci tangan. Hindari 3K, kerumunan, prinsipnya kalau ada kerumunan, ada kontak erat ya, lebih dari 15 menit, jarak kurang dari 1 meter, kemudian itu semua kita hindari. Dan kamar tertutup. Jadi upayakan kalau memang harus bertemu dengan orang banyak tuh di udara terbuka lebih baik. Nutrisi dan suplemen, saya yakin dokter semua sudah memboost diri masing-masing ya. Tetap tinggal di rumah kalau nggak perlu-perlu banget ya, hindari stres, jaga kesehatan mental, kemudian diskusi dan kerja secara online ya. Selama pandemi ini ya itu cukup banyak acara sosial yang memang akhirnya harus ditolak gitu ya. Misalnya tadi pernikahan dan sebagainya. Jadi kita memang harus kadang-kadang memang harus tegas gitu. Nutrisi bagaimana? Prinsipnya lengkap dan seimbang. Suplemen ada beberapa suplemen ya kalau kita terinfeksi COVID-19 ya, SARS-CoV-2 ini ada studinya yang memang cukup efektif ya. Vitamin C dia bekerja sebagai antioksidan, mengurangi kerusakan sel akibat reaktif oksigen spesies ya. Ada satu studi di Cina terhadap pasien COVID dengan gejala sedang itu oxygenation index sudah cukup banyak studi yang menghubungkan, mengkorelasikan antara kadar vitamin D yang rendah dengan tingkat beratnya gejala COVID ya. Saya sendiri sudah memeriksakan kadar vitamin D saya dan memang rendah ternyata dok. Di bawah 30 itu rendah. Sebagian besar dokter yang hari-hari bekerja di dalam ruangan itu kemungkinan besar rendah. Jadi kita harus capai kadar optimal 40 nanogram ya. Itu akan menghambat produksi sitokin proinflamasi antiinflamasi ya. Jadi kita bisa ada yang mengatakan dosis 1.000 sampai 4.000 selama 8 minggu. Nah, itu suplementasi itu cukup untuk mencapai kadar sekitar 40 nanogram per mililiter. Vitamin E, kombinasi vitamin E
vitamin C ini bisa memberikan efek antioksidan lebih baik, dan zinc ya, ada penelitian in vitro, dia bisa menghambat aktivitas enzim dan replikasi RNA polimerase dari SARS-CoV-2. Bagaimana dengan aktivitas bersama dengan keluarga? Kita kenali faktor risiko masing-masing anggota keluarga ya. Kalau misalnya saya tinggal serumah dengan lansia, saya hari-hari memang bertemu dengan pasien terkonfirmasi, ya memang terpaksa saya udah nggak lagi cium tangan kalau misalnya datang dan pergi dari rumah gitu misalnya. Bahkan makan bareng pun saya akan jaga jarak gitu, saya akan buka jendela. Jadi ventilasi, durasi, jarak itu tetap harus kita jaga. Atau ada asma, obesitas, dan sebagainya, nah itu kita juga harus berhati-hati. Olahraga bagaimana? Hindari yang kontak erat, mungkin lebih baik di udara terbuka ya, yang aman, mungkin kayak basket yang one on one itu kita hindari. Yang aman mungkin bulu tangkis, sepeda. Nah, tapi sepeda saya lihat juga sepedanya sih oke ya, tapi bergelombol rame-ramenya itu a big no. Dan setelah itu nongkrong di warung sambil makan minum buka masker itu double big no gitu ya. Dan itu banyak dikerjakan oleh sejawat kita. Kadang-kadang saya juga nggak habis pikir gini. Di rumah sakit dia pakai level 3, di luar kok bisa enaknya tadi ngobrol, buka masker, makan bareng dengan yang tidak tinggal serumah gitu ya. Nanti setelah itu tahu ada satu yang positif, maka baru panik dan ini juga bisa dikerjakan. Protokol keluar rumah, upayakan, dan masuk rumah, upayakan diajarkan kepada semua anggota keluarga kita, dan ini dikerjakan secara disiplin. Prinsipnya harus disiplin. Kemudian bagaimana dengan kesehatan mental gitu kan? Kan banyak yang menggadang-gadangkan mental well-being ya, tapi ternyata ada satu studi dari Ikatan Psikolog Klinis ya, ternyata selama PJJ ini tingkat stres anak dan remaja itu kurang lebih sama dengan sebelum PJJ gitu ya. Jadi datanya mungkin sedikit berbeda dengan di luar negeri. Kita prinsipnya harus terbuka dengan mereka ya. Kemudian kita tadi ingatkan remaja terutama yang agak sulit ya, karena mereka kan fasenya untuk tadi ya, teman itu lebih berpengaruh untuk dia gitu. Kalau teman-temannya masih suka ngumpul ya, nongkrong, jalan keluar, dia nggak ikut, nanti dia dibully. Atau kalau dia insist pakai masker segala macam, nanti dibilang kamu kok takut. Nah, itu kita harus kasih mereka dasar yang kuat gitu sebelum dia keluar gitu. Kenapa sih mesti? Karena bisa saja kalau kamu kena di luar, ya tadi kan kamu baik-baik saja, tapi nanti sampai rumah kamu menularkan ke papa mama, ke kakek nenek ya, mereka bisa masuk ICU bahkan sampai meninggal. Kamu tentu tidak mau itu terjadi gitu ya. Jadi ini bisa langkah untuk anak dan remaja. Untuk anak yang lebih kecil, saya pernah ngobrol dengan satu ahli pendidikan ya. Dia bercerita La Vita Bella ya, film Itali Life is Beautiful, tentang satu keluarga yang tinggal di kamp konsentrasi Nazi ya. Sementara bapaknya gimana caranya agar anak tadi yang dalam lingkungan yang mencekam dia tetap bisa melihat dan hidup secara normal gitu. Nah, itu memang lebih sulit. Kesimpulannya, fokus utama kita dalam pandemi ini adalah perbanyak testing tracing ya. Kalau kita tahu tadi transmisi lokal tidak terkendali, maka anggap semua orang luar orang tinggal serumah kita adalah asymptomatic confirmed case tadi. Jadi kita harus berhati-hati, tidak pernah melepas masker di hadapan mereka. Kalaupun terpaksa, pasti ventilasi, durasi, jarak. Prinsip tadi, tingkat kematian itu jauh lebih bermakna tingkat kesembuhan. Ya. Pada anak, banyak gejala yang tidak khas, ya, master of disguise, bisa asimptomatik, namun tetap berpotensi menjadi penular. Anak bisa awalnya ringan, kemudian beberapa minggu kemudian menjadi berat, ya, seperti MISC. Jadi strategi terbaik adalah pencegahan 3M, hindari 3K, persiapan anak untuk beradaptasi dengan mengenalkan protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten. Kalau kita berharap mereka bisa mengadaptasi kebiasaan baru ini minimal selama 6 bulan berturut-turut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Yogi. Terima kasih atas penyampaiannya yang luar biasa. Kita santai aja ya, Dr. Yogi ya. Jadi ini banyak teman-teman yang
hadir di sini dan banyak senior-senior juga. Terima kasih Dr. Lengatman, Dr. Sugeng, kemudian Dr. Agus Sudarwi. Beliau mungkin sudah punya cucu-cucu gitu ya. Kemudian kebetulan kami di Kudus ada sekitar 12-13 dokter anak dan sampai hari kemarin itu ada 105 kasus anak dengan segala variasinya dan meninggal satu tapi dengan kelainan jantung bawaan dan multi kongenital ya. Monggo silakan kalau kita santai-santai saja, silakan teman-teman, para senior, kemudian para teman sejawat semua, adik-adik yang baru punya anak dan sebagainya. Ini juga tadi ada pertanyaan juga Dr. Yogi. Ya, monggo nanti silakan dijawab sekarang, monggo atau nanti sambil jalan, atau silakan kalau ada yang kerso langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ketua Satgas IDAI Nasional, Dr. Yogi Prawiro. Ini ada dari Dr. Sugeng Riyatno, Dr. Yogi. Beliau mempunyai cucu 10 bulan, kemudian istri dan anak beliau itu bekerja menangani kasus COVID juga. Nah, ini bagaimana cara perlindungan yang harus dilakukan oleh beliau sebagai orang dengan komorbid juga dengan ada cucu. Nah, ini bagaimana cara perlindungan yang harus dilakukan. Dan ini tadi saya tertarik dengan fenomena sekitar 70%. 70% kasus dari teman-teman ID itu di luar klinis di rumah sakit seperti tadi mungkin kita kebiasaan sekarang kita yang di bersepeda dan sebagainya. Kemudian apa itu ventilasi, durasi, jarak. Ini kadang-kadang kita juga masih lalai gitu ya, Dr. Yogi ya. Mungkin di tempat kita praktek sudah ventilasi, durasi, jarak, tapi kalau di rumah kadang-kadang kita lalai. Atau pas kita kebetulan sudah lapar banget, pengen jalan-jalan, dan kemudian kita pengen makan bareng, nah ini kita lupa ventilasi, durasi, dan jarak. Kan nggak jarang ya, misalkan kita mau, kecuali mungkin di sini ada namanya Dokter Ian, nah itu senengannya malam-malam itu ngopi malam-malam sama teman-teman itu, ya mungkin dia ventilasinya terbuka gitu. Ya, mungkin pertanyaan dari Dr. Sugeng mungkin bisa dijawab, monggo Dr. Yogi silakan. Baik, ya. Jadi Dr. Slamet Rianto ya dok ya. Izin mungkin saya sharing sedikit dok ya. Situasi seperti ini nih memang jamak ya dok. Jadi ada extended family dalam satu rumah, ada kakek nenek, ada anak, ada cucu gitu ya. Dan kita tahu tadi tingkat kematian bertambahnya usia itu meningkat dengan sangat tinggi. Nah, prinsipnya selama ada anggota keluarga yang aktivitas di masa pandemi ini dengan transmisi lokal yang tidak terkendali, maka si anggota keluarga yang beraktivitas di luar itu dia harus disiplin selama di luar. Misalnya tadi anak dokter dan istri juga itu masih menangani kasus-kasus COVID ya. Nah tadi mungkin kita harus mengubah paradigma kalau selama ini kita berasumsi tadi ya, karena begini dok, ternyata sebagian besar dokter yang terinfeksi itu yang bukan di rumah sakit rujukan COVID ya. Jadi yang utamanya adalah orang yang menyebarkan adalah orang-orang yang asimptomatik. Artinya, selama kita masih bekerja menangani pasien dan bertemu dengan orang banyak, maka anggaplah mereka semua itu asimptomatik confirmed case. Jadi harus betul-betul disiplin. Selalu gunakan masker ya. Masker mungkin jangan untuk masker jangan inilah dok, pakai N95 lah gitu ya misalnya. Kalau memang terbatas kan kita bisa reuse kan, 72 jam sekali kita ganti ya. Jadi ada banyak cara lah.
Selalu gunakan masker, kemudian kita tahu di rumah sakit itu, jadi diingatkan di rumah sakit itu area penularan pertama area doving. Konsentrasi virus itu paling tinggi di area doving. Jadi jangan pernah doving bareng-bareng. Kalau salah nih downing kita pakai nih gitu ya. Pasti gitu ya. Ada 2 sarung tangan yang di luar kan kita anggap sudah kotor, kita buka dulu. Setelah itu kita cuci tangan. Setelah itu kita buka yang paling kotor, misalnya sepatu, boot gitu ya, atau shoe cover, cuci tangan lagi, buka lagi. Nah, pada saat kita membuka masker, saran saya itu jangan di ruang doving ya. Konsentrasi virusnya paling tinggi. Maka lepas maskernya nanti setelah itu pada saat mandi. Nah, itu yang selalu saya kerjakan. Jadi sehari itu kita mandi memang bisa ini Dok, bisa sampai 4-5 kali gitu mandi. Jadi setelah doving kita ke kamar mandi dan baju yang ada di dalam hazmat itu Dok, itu adalah baju yang tidak kita bawa ke rumah Dok gitu. Jadi kalau bisa memang ada scrub yang kita tinggal di rumah sakit. Itu scrub itu kita tinggal, kemudian kita mandi, ganti baju baru, setelah itu baru pulang ke rumah. Pun sampai di rumah, semua barang-barang, jangan lupa ballpoint, itu kan yang kita sentuh, kita letakkan, nah itu juga beresiko. Maka sebaiknya itu didesinfektan. Sepatu jangan pernah dibawa ke rumah, biarkan saja dia di udara terbuka. Kemudian masuk. Itu pun tetap saya kebetulan juga tinggal di lansia di rumah. Tetap saya akan menjaga jarak. Jadi memang nggak lagi makan bareng Dok dengan anak gitu ya. Antara kakek nenek sama jaga jarak aja. Kalaupun memang pas kadang-kadang kan hari Minggu gitu ya, oke mau pengen makan bareng, ya udah di teras rumah aja, kita di teras rumah, kasih kursi-kursi, udara ventilasi alamiah itu jauh lebih baik. Ya, karena begitu ruangan tertutup, circulated air, misalnya AC kan diputar, droplet itu bisa bertahan 3 jam, 5 jam di udara. Dan saran saya memang kalau rumah sakitnya itu dia menangani kasus terkonfirmasi, sebaiknya memang dilakukan swab rutin. Jadi bukan swab kontak tracing, tapi swab rutin. Dan dari situ kasus-kasus asimptomatik tadi. Oh iya, juga belakangan Dok, ternyata setelah kewaspadaan kita terhadap pasien meningkat, tapi tadi ada area-area yang kita suka lupa. Misalnya pantry Dok. Pantry sakit sekarang sudah sebagian besar sudah ditutup gitu ya. Kenapa? Karena begitu kita ngumpul di pantry, makan bareng kan pasti lepas masker tuh Dok. Itu dari 1 orang bisa langsung menyebar ke banyak orang. Kita ingat kasus yang di kedai kopi di Korea, Dok. Jadi ada 1 orang yang positif, tapi dia waktu itu belum ada gejala. Dia 2 jam nongkrong di kedai kopi. Dalam 2 jam itu ada 57 orang yang terinfeksi. Ya, dari 1 aja, cukup 1 orang saja. Dan yang menariknya, 4 pegawai kedai kopi tadi itu mereka kan berkeliling. Mereka tidak ada satupun yang terinfeksi. Kenapa? Karena ada aturan yang tegas dari manajemen, selama Anda shift bekerja di kedai kopi ini sekian jam, tidak boleh melepas masker sama sekali. Jadi masker itu cukup efektif. Gitu. Ya. Jadi ya, tadi sih Dok, memang selama kita masih berhadapan dengan kasus-kasus tadi, ya seringkali memang kadang-kadang bahkan ekstrimnya Dok, kalau misalnya saya tahu saya habis intubasi nih, cuma pas intubasi saya ngerasa kok ada udara masuk lewat face shield saya gitu. Waduh, jangan-jangan saya terkena nih, maka saya akan isolasi mandiri Dok. Saya pulang ya udah di kamar aja. Makanan saya minta taruh di depan pintu, nanti saya ambil sendiri ya. Kadang-kadang harus ekstrim seperti itu ya, demi melindungi keluarga terkasih gitu sih Dok. Dr. Yogi sempat seperti itu. Iya Dok, betul. Alhamdulillah sekarang kan sudah ada swab dan rapid antigen Dok. Kami rutin mengerjakan 2 minggu sekali Dok. Jadi setiap selesai swab hasilnya keluar negatif, nah itu udah di rumah udah nggak usah pakai masker, bisa tenang. Gitu. Tapi begitu pernah melakukan tindakan aerosol lagi, ya udah kita jaga jarak pakai masker lagi ya gitu Dok. Tarik ulur.
kasih, Dokter Yogi. Terima kasih, Dok. Yang chat yang private, Dok, private ke saya, boleh saya bacakan, Dok, ya pertanyaannya? Silakan, ini. Ya. Saya Dokter Tika, apakah benar anak usia kurang dari 2 tahun tidak dianjurkan memakai masker? Kalau benar, lalu APD apa yang paling tepat untuk anak usia kurang dari 2 tahun? Terima kasih penjelasannya. Ya, jadi sebenarnya dari WHO itu penggunaan masker itu disarankan di atas 5 tahun, Dok. Tapi kenapa IDAI itu mengeluarkan rekomendasi untuk menggunakan masker itu pada anak di atas 2 tahun? Karena kita melihat orang dewasa yang kita harapkan melindungi anak-anak tadi ya dengan menggunakan masker secara benar itu tidak disiplin. Jadi kan prinsipnya kalau anak-anak ini mereka nggak bisa pakai masker dan mereka bisa berisiko tertular, tentu orang di sekitarnya harus pakai masker semua, harus jaga jarak semua. Nah, tapi kita melihat di Indonesia ini banyak, bahkan tokoh masyarakat sekalipun, tadi pakai masker, setelah itu diturunkan ke dagu, gitu ya. Atau tidak menutup hidung dan mulut. Jadi, ya sudah, kita rekomendasikan anak 2 tahun ke atas, kalau memang terpaksa harus keluar rumah, maka gunakan masker. Seandainya masker dirasa masih belum melindungi, tambahkan face shield. Jadi ditambahkan, bukan menggantikan. Jadi masker tetap yang utama. Itu pun tetap harus dalam pemantauan orang tua, karena takutnya kan bisa sufokasi, Dok, ya. Jadi kalau anak-anak di atas 2 tahun dengan kondisi khusus ya, CP dan sebagainya, tentu harus diawasi betul. Bagaimana kalau di bawah 2 tahun? Nah tadi, memang tidak ada urgensi. Kalau tidak ada urgensinya, kalau cuma sekedar ibunya mau belanja atau mau jalan-jalan gitu ya. Sekarang tuh saya lihat ya itu kadang-kadang mirisnya ya, sekolah belum boleh kan, tapi ke mall bayi dibawa gitu. Waduh, urgensinya apa kan membawa anak kecil ya, bayi ke pusat perbelanjaan misalnya. Nah, kalau memang terpaksa sekali misalnya ke rumah sakit mau vaksin gitu ya, ke tempat-tempat kerumunan, salah satunya bisa digunakan barier. Jadi kereta dorong, kemudian kan ada kereta dorong itu ada penutupnya di depannya, yang transparan itu bisa digunakan. Tapi prinsipnya tetap tadi ventilasi durasi jarak. Jadi kalau terpaksa membawa anak ke satu tempat, hindari kerumunan, pastikan ventilasi alamiah, atau minimal ada jendela terbuka tadi. Durasinya jangan lama-lama ya, kalau dan jaraknya tetap dijaga. Ya, prinsipnya seperti itu. Terima kasih, Dokter. Ini ada pertanyaan dari Dokter Swetina. Itu mau bertanya untuk vaksin yang akan segera diberikan kepada semua. Bagaimana tanggapan dokter untuk sekolah offline buat anak-anak? Karena jangan menjadi sudah dianggap aman karena sudah vaksin. Mungkin maksudnya sudah dilakukan pemberian vaksin, itu langkah apa yang harus kita lakukan? Kan kita mungkin katakanlah mungkin Januari atau Februari kan ada pemberian vaksin, baik untuk tenaga kesehatan maupun mungkin kepada tenaga pendidik dan sebagainya. Nah, ini bagaimana vaksin yang akan diberikan itu maksudnya itu kira-kira setelah memungkinkan nggak dilakukan offline? Mungkin yang dimaksud seperti itu. Setelah pemberian vaksin, memungkinkan nggak untuk dilakukan pembukaan sekolah itu? Meskipun kita juga masih ragu sampai sekarang bagaimana efikasi ataupun nanti vaksin yang ada ini kan kalau nggak salah tadi saya lihat itu masih 36% yang percaya dengan vaksin itu. Tapi ini kita di luar itu, bagaimana kalau anak-anak sudah divaksin atau kita sudah divaksin, langkah-langkah yang harus dilakukan bagaimana? Karena desakan dari guru-guru untuk membuka sekolah itu sudah sangat-sangat semangat sekali. Ya untungnya dari Gubernur Jawa Tengah itu sudah kemarin tanggal 16 atau tanggal 19, tanggal 16 atau tanggal 17 ya, itu kemarin sudah memberikan edaran supaya Januari jangan dibuka dulu. Mungkin itu pertanyaannya. Silakan Dokter Yogi
tanggapi, silakan. Terima kasih. Baik, ya. Makasih dok. Waalaikumsalam Dokter Switina Markusi. Jadi memang tentang vaksin ini kita harus hati-hati dok ya. Jadi tadi apalagi tadi dokter katakan 36% yang percaya ya. Iya. Memang kalau kita apa ya sebagai dokter tentu kan kita melihatnya evidence base ya dok ya, evidence base. Jadi kita tahu vaksin yang beredar saat ini kan ada 6 vaksin. Itu kan limited emergency use authorization, dan kita tahu itu semua melalui uji klinis yang memang sudah sesuai dengan prosedur ya, dan sebagian besar itu hasilnya belum selesai, jadi fase 3-nya itu belum komplit ya. Jadi yang disampaikan oleh Pfizer misalnya, efikasinya sampai 90% lebih, Moderna sampai 94% lebih. Itu adalah efikasi dalam lingkungan yang terkontrol. Ya. Jadi dipilih subjeknya, kemudian cara pemberiannya juga sesuai, cold chain-nya benar. Kita tahu Pfizer itu kan -70, ya. Nah, begitu sudah turun ke masyarakat, cold chain saja kan bisa bermasalah, ya. Dan kita bicara efektivitas, jadi kita belum tahu nih efektivitasnya seperti apa. Prinsipnya program vaksinasi kita dukung ya, selama dia efikasinya terbukti dan aman, itu kita dukung. Tapi itu bukan segala-galanya. Karena apa? Efektivitasnya belum ada yang terbukti. Begitu cold chain-nya tidak terpenuhi, maka tentu setelah itu vaksinnya rusak, disuntik, nggak ada gunanya gitu misalnya. Nah, jadi vaksin ataupun tanpa vaksin, protokol kesehatan ini harus dilakukan secara baik. Dan saya rasa tidak ada ruginya kita untuk mempersiapkan anak-anak untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru ini. Karena tadi butuh waktu 6 bulan. Kalau misalnya bukan Januari, nanti bulan Juni atau Juli, maka kita harus mulai dari sekarang memperkenalkan kepada anak-anak kita protokol-protokol ini. Kita bisa lihat, tes aja pada saat dia belajar secara online, pakai masker berapa jam sih kuat, sanggup gitu. Kalau 1 jam aja dia udah lepas gitu, gimana nanti pas pada saat sekolah tatap muka, kita latihkan gitu ya. Jadi prinsipnya tadi vaksin ataupun dengan vaksin itu bukan yang utama adalah protokol kesehatan tadi, 3M, hindari 3K, dan untuk pemerintah tentu 3T yang tadi, testing, tracing, sama treatment. Mungkin seperti itu dok. Terima kasih Dr. Yogi. Silakan kalau teman-teman sejawat yang mau bertanya langsung. Ini memang vaksin sangat menarik ya Dr. Yogi, karena bagaimanapun kayaknya kita juga sangat-sangat mengharapkan vaksin itu secepatnya, meskipun tadi dikatakan memang kita juga tahu bahwa vaksin adalah bukan segala-galanya, karena yang paling segala-galanya adalah protokol kesehatan. Ini juga ada pertanyaan lagi dokter, apakah perlu diberikan vaksinasi COVID pada seseorang yang ada riwayat terinfeksi COVID sebelumnya? Ini dari Dr. Caroline. Baik. Ya. Terima kasih, dok. Jadi kalau secara teori dok, seandainya sudah terinfeksi dan titer antibodinya sudah mencapai kadar protektif, tentu tidak ada gunanya diberikan vaksin. Itu secara tataran teori. Nah, tapi secara praktikal, apakah memungkinkan kita memeriksa titer antibodi kepada orang-orang, misalnya pertama ini kan nakes gitu dok ya, yang akan divaksin pertama kali. Nah, apakah mungkin nakes ini kita periksa semua titer antibodinya? Tentu kan tidak praktis dan mahal. Jadi secara praktis, kalau memang kita tidak bisa membuktikan kalau titer antibodinya sudah tercapai, itu mungkin sekali akan tetap diberikan. Seperti itu, dok. Ya, jadi apa yang sudah diberikan oleh Dr. Yogi ini bisa kita sebagai landasan nanti bagaimana. Cuma memang kita tidak tahu titernya, dokter ya. Tapi memang ya kita bagaimanapun kita mengharapkan supaya katakanlah vaksin itu sudah
jelas efikasinya dan uji klinisnya sudah kita sehingga meningkatkan kepercayaan kita, terutama di tingkat kita itu di tenaga kesehatan yang paling tidak terpapar langsung. Silakan yang mau bertanya kepada Dr. Yogi ini mumpung ada. Jadi tadi beliau ini konsultan PIKU, kemudian PGD juga. Jadi mungkin yang kebetulan jaga di UGD, kira-kira langkah-langkah apa kepada misalkan anak-anak yang harus katakanlah di UGD atau mungkin punya bayangan. Bayangan saya begini, Dr. Yogi, apakah kita satu keluarga itu mungkin perlu nggak kita mempunyai oksimetri ya supaya deteksi dini? Karena seperti tadi disampaikan itu ada apa? Long COVID, betul. Long COVID itu sampai segitu. Apakah kita perlu mempunyai oksimetri? Oximeter untuk mengukur kadar oksigen kita ataupun anak-anak kita, karena kita tidak tahu kondisi paru kita, apalagi kalau pada anak-anak yang mau tidak mau, anak-anak sekarang kasus dengan anak-anak atopik, anak-anak dengan asma, anak-anak dengan alergi, kan cukup banyak juga. Nah, apakah langkah-langkah kita bagaimana untuk katakanlah mencegah anak-anak tersebut supaya katakanlah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin langkah yang harus kita antisipasi apa, dokter? Karena betul yang kita takutkan, misalkan kebetulan ada anak kita yang diasramakan, di asrama atau di pondok pesantren, padahal mereka mungkin riwayat alergi atau mungkin mempunyai riwayat asma. Apa langkah yang lebih spesifik lagi? Mungkin katakanlah, apakah harus dinaikkan katakanlah vitamin C-nya ataupun suplementasinya atau bagaimana? Monggo silakan Dr. Yogi. Mungkin pertanyaannya agak-agak menjurus ke arah intensive care-nya. Jadi tentang anak-anak ini, Dok, memang saya mencoba mempelajari karakteristik anak-anak yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID, Dok, ya. Di Wisma Atlet itu luar biasa, Dok. Jadi sampai terakhir itu dalam sebulan ada sekitar 400-an anak yang positif per bulannya di sana gitu, dirawat di sana. Tapi ternyata rata-rata anak ini ketahuan positif karena kontak tracing dari orang tuanya. Jadi mereka tanpa gejala atau gejalanya ringan. Ya. Sekitar 70-80% itu gejalanya ringan. Jadi memang proporsinya kurang lebih masih seperti itu, Dok. 70-80% gejalanya ringan. Kemudian sisanya gejalanya sedang, kurang dari 2% itu gejalanya berat. Nah, gejala yang berat ini memang laporannya lebih banyak pada anak-anak dengan komorbid. MISC, multisystem inflammatory syndrome, jadi yang peradangan hebat pasca infeksi, itu justru banyak terjadi pada anak-anak yang tanpa komorbid, gitu. Jadi kita juga bukan berarti kalau misalnya anak kita itu dia nggak punya komorbid, kemudian bisa lebih bebas, itu tidak juga. Ya. Itu dengan segala macam strategi yang sampai sekarang masih belum ada yang established, Dok, ya. Maka yang paling utama tentu pencegahan. Untuk terapi-terapi yang saat ini ada, seandainya memang kita berhadapan dengan kasus yang sedang atau berat, itu pertama antivirus itu, Dok, ya. Antivirus pada anak yang saat ini direkomendasikan hanya 2, favipiravir dengan remdesivir. Remdesivir itu hanya pada kasus berat, ya, dan itu intravena. Favipiravir itu sediaannya oral, tapi memang efek sampingnya kadang-kadang keluhan saluran cerna. Kemudian untuk terapi suportif tadi ya, vitamin-vitamin tadi, memang ternyata ada yang melakukan penelitian kadar vitamin D. Tadinya kan kita berasumsi Indonesia ini kan negara tropis ya, paparan sinar mataharinya cukup, harusnya kadar vitamin D-nya baik. Tapi anak-anak, ada penelitian anak-anak di Jakarta, itu ternyata lebih dari 60% kadar vitamin D-nya itu di bawah normal. Ya. Tadi mungkin karena saat ini lebih banyak aktivitas di dalam rumah.
Apalagi kalau selama ini betul-betul di dalam rumah saja, nggak keluar-keluar sama sekali ya, tidak terpapar sinar matahari, maka kita harus meningkatkan kadar vitamin D dari makanan, dari paparan sinar matahari, dan bisa dari suplementasi. Itu bisa. Kalau ukurannya dewasa, 1.000-4.000 unit per hari 8 minggu itu cukup untuk meningkatkan kadar ke level optimal. Tapi untuk anak memang belum ada rekomendasi khusus nih dok untuk memberikan vitamin D suplementasi. Tapi paparan sinar matahari tiap harinya tentu harus dipaparkan. Vitamin C tadi itu bisa diberikan, dan kalaupun lebih dia akan dibuang kan dok ya. Dia kan larut dalam air ya, jadi kelebihan pun akan dibuang. Kecuali kalau anak-anak punya gangguan fungsi ginjal, mesti hati-hati untuk memberikan vitamin C gitu ya. Kalian ada yang bertanya, zinc itu juga bisa diberikan. Kalian ada yang bertanya itu vitamin D-nya penjemuran atau katakanlah paparan matahari itu yang paling ideal pada anak-anak ataupun untuk dewasa itu jam berapa? Ini sekalian ditanyakan ini Dokter Yogi. Oh iya, paparan sinar matahari. Iya. Iya. Jadi memang itu kan ada yang menyatakan kalau di atas jam 10 pagi gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada studi memastikan gitu dok, kalau paparan sinar matahari di atas jam 10 pagi itu lebih baik dalam meningkatkan kadar vitamin D. Dan seringkali di atas jam 10 pagi itu sudah cukup terik ya dok ya. Jadi memang durasinya juga penting. Ada yang mengatakan bisa sekitar 30 menit sehari, dan tidak harus berjemur seperti orang bule gitu dok ya. Cukup itu daerah wajah dan tangan terpapar itu sebenarnya sudah cukup baik. Tidak harus buka baju berjemur gitu, tidak harus. Ya setengah jam. Untuk waktunya tadi tidak harus di atas jam 10 pagi ya. Ya, terima kasih Dokter Yogi. Ini karena sudah menjelang jam 9, mungkin kalau mau ada pertanyaan yang langsung, satu pertanyaan silakan disampaikan kepada Dokter Yogi ini yang sudah jauh-jauh dari Jakarta, tanpa rapid antigen. Silakan, mungkin yang sudah kelihatan ini Dokter Sugeng Saptono, monggo silakan. Ini ada pertanyaan lagi Dokter. Ya, selamat malam. Oh ya, silakan Dokter Sugeng. Ya, selamat malam Dokter Yogi. Vaksin kali ini untuk COVID-19 ini yang direkomendasikan kan untuk usia 18 sampai 59 dok. Untuk anak-anak yang kurang dari 18 tahun, apa juga harus kita vaksin meskipun kita secara mandiri dok? Ya itu pertanyaan saya dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih dokter. Jadi memang betul dok, ke-6 vaksin yang sudah keluar limited emergency use authorization itu hanya diperbolehkan pada dewasa. Kalau kita bicara anak, yang paling menjadi concern adalah isu keamanan dok, isu safety-nya. Dan safety bukan cuma saat ini, tapi long term. Jadi memang biasanya kita akan melihat dulu nih pada dewasa seperti apa. Apakah ada efek samping jangka panjangnya begitu. Kenapa anak-anak belum direkomendasikan? Dan memang untuk bisa mencapai herd immunity, jadi kan teori herd immunity itu cakupan imunisasi minimal sekitar 80% dari seluruh total populasi. Jadi mungkin salah satu yang ditargetkan adalah memvaksinasi sebanyak-banyaknya usia dewasa tadi sampai sekitar 59 tahun, sehingga orang-orang yang belum bisa mendapatkan vaksin itu ikut terlindungi dengan herd immunity tadi. Ya, jadi mungkin konsepnya seperti itu, dok. Jadi memang sampai sekarang, terakhir saya ikut update tadi pagi, untuk anak itu memang belum ada wacana untuk vaksinasi COVID pada anak. Ya, terima kasih, Dokter Yogi. Ya, terima kasih. Makasih, Dokter. Yang sangat terakhir ini ya dari Dr. Hanan Sinan Sari, kebetulan
Dokter Hana ini di UGD, nah ini kadang-kadang mungkin ada kasus bayi dan anak yang suspek COVID. Nah ini bagaimana gejala khasnya dan apakah perlu dilakukan pemeriksaan rapid antibody? Seperti tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Dr. Yogi, rapid antibody sebenarnya sudah tidak disarankan. Tapi mungkin monggo silakan Dr. Yogi ditanggapi, silakan. Ya, jadi pertama dok, memang betul untuk rapid antibody itu saat ini kita sudah tidak merekomendasikan lagi secara umum untuk bisa mendiagnosis itu memang pilihannya PCR atau rapid antigen yang dua-duanya dilakukan dengan secara swab ya. Tapi kalau rapid antigen kan bisa langsung bedside saat itu juga hasilnya bisa keluar. Untuk rapid antibody, apakah ada tempatnya? Satu-satunya manfaat rapid antibody untuk diagnosis pada anak adalah pada saat kita curiga anak ini mengalami MIS-C atau Multisystem Inflammatory Syndrome. Ya. Jadi anak dengan gejala inflamasi, ya, kemudian jadi misalnya dia ada demam, kemudian marker inflamasinya itu meningkat, bisa CRP, LED, ferritin gitu ya. Kemudian ada marker koagulasinya di dimer, fibrinogen itu meningkat. Nah, ada keterlibatan beberapa organ. Nah, sementara PCR-nya negatif karena memang kejadian MIS-C ini kan justru pasca infeksi, di mana PCR-nya memang sebagian besar sudah negatif ya. Maka rapid antibody bisa dikerjakan untuk kasus-kasus ini ya. Tapi kalau hanya sekedar screening gitu, itu rapid antibody sebenarnya tidak ada gunanya. Karena antara dia terinfeksi sampai timbulnya titer yang terdeteksi itu kan perlu waktu gitu. Ya. Jadi pilihannya adalah kalau kita curiga itu PCR atau rapid antigen. Nah, bagaimana dengan gejala khas? Terus terang dok, sampai sekarang itu kita sulit sekali ya untuk melihat secara klinis anak-anak dengan COVID, kecuali memang yang kondisinya berat ya. Kalau kondisinya berat, itu yang sering terkena adalah sistem saluran cerna dok. Jadi ada muntah-muntah, diare gitu, dehidrasi. Sistem respirasi ya, bisa batuk, pilek, sesak. Kemudian sistem kardiovaskuler, jadi gejalanya mirip-mirip anak dengan shock ya. Contoh kasus yang tadi ditampilkan dari Hasan Sadikin itu dok, itu klinisnya saru dengan klinis shock sepsis gitu ya. Ya, jadi dan tadi kalau kita bicara anak 60-70% ya, itu adalah tanpa gejala atau gejala ringan. Nah, jadi memang justru di situ hati-hatinya kalau kita menangani pasien anak, walaupun dia hanya datang untuk vaksin saja, tetap kita anggap anak ini anak yang tanpa gejala, dok. Jadi kita tetap harus pakai APD level yang sesuai seperti itu, ya, untuk perlindungan kita sendiri. Ya. Terima kasih, Dr. Yogi. Nah, ini saya tidak bisa menolak ini, Dr. Yogi. Ini Ketua Mitigasi dari Kudus ini, Dr. Wahyu Wijanarko, spesialis bedah ini mau menyapa jenengan, Dokter. Dr. Wahyu, silakan. Oh, siap. Baik, terima kasih Pak Agam. Terima kasih Dr. Yogi sudah bersedia hadir. Mohon maaf saya tidak pakai video ya. Jadi pertama saya terima kasih kepada Pak Yogi ya sudah meluangkan waktunya untuk mau berbagi ilmu di acara ini. Selanjutnya saya mau nanya teknis satu saja kepada Dr. Yogi. Tapi ini sebenarnya teknis tapi sehari-harinya kita kadang masih bertanya-tanya Dr. Yogi. Karena memang mungkin ada beberapa jurnal gitu ya. Tetapi satu sama lain kadang bertolak belakang. Di dalam hal aktivitas di dalam mobil Pak Yogi. Jadi di dalam mobil ini kan saya pernah membaca ada jurnalnya bahwa kita dengan membuka jendela kira-kira 2 inci kalau nggak salah per jendelanya itu signifikan mengurangi angka paparan
kepada penghuni mobilnya itu, pengendara mobilnya itu. Kaitannya dengan anak-anak Pak Yogi. Kan kita kadang kalau mobil itu kan kadang ada yang dalam satu keluarga kita ini ada yang 2, ada yang cuma 1. Nah, kalau sekalian kalau nggak punya mobil malah naik motor lebih, menurut saya lebih aman kalau sekarang ini ya. Nah, tapi kalau pas naik mobil ini loh Pak Yogi, itu kan kalau kami pribadi sih mobil untuk bekerja itu berbeda dengan mobil untuk keluarga. Cuman sekali lagi kalau untuk mobil yang memang cuma 1 mobil, nah ini sebenarnya tepatnya bagaimana pengaturan pada saat kita berada di dalam mobil bersama anak-anak kita gitu. Di mana mobil itu tadi habis juga untuk kita bekerja. Nah, demikian Pak Yogi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Mas Wahyu, kakak kelas saya di Undip ini. Ya, baik. Jadi tentang kendaraan ini memang penting ya, karena cukup banyak sejawat kita tuh yang tertular dari supir pribadinya gitu. Kita tahu mobil itu kalau dia seperti kamar tertutup kan ya, apalagi kalau kita tutup semua jendela, pasang AC ya, sirkulasinya muter-muter di situ, begitu ada satu yang positif, maka resikonya seisi mobil akan terinfeksi. Jadi kalau misalnya memang di dalam satu kendaraan ada orang yang kita tahu beresiko untuk positif ya, kitanya sendiri misalnya hari-hari kan kerja di rumah sakit, memang sebaiknya pada saat naik mobil, dan saya juga pernah baca tentang jurnal itu, ventilasi itu tetap penting gitu. Bisa membuka sebagian jendela agar ada ventilasi keluar. Kemudian tetap menggunakan masker ya. Kalau dokter sekalian menggunakan jasa dari supir tadi, maka harus strict selama di dalam kendaraan itu si supir tadi itu nggak boleh melepas masker sama sekali gitu ya. Dan saya pun seandainya berkendara dengan tadi supir itu ya pasti selalu strict menggunakan masker, nggak pernah dilepas. Kadang bahkan kalau lagi beberapa sejawat ya di dalam mobil itu dia pakai masker, pakai face shield lagi gitu ya. Prinsipnya adalah ventilasi, durasi, jarak. Ya. Ventilasi tetap diupayakan ada, jangan tertutup sama sekali. Durasi tadi sebisa mungkin ya kalau ke berkendara ya dari satu titik A ke B gitu, tidak berputar-putar gitu ya. Jadi atau kalau memang terpaksa perjalanan cukup jauh, ya mungkin di sela-selanya memang mesti istirahat dulu biar dapat udara segar dulu gitu. Buka semua kaca mobil, pastikan ya. Dan jarak, kalau misalnya posisinya hanya berdua di dalam mobil, itu posisi diagonal lebih aman dibandingkan kita depan belakang dengan orang yang ada di baris pertama gitu. Karena kalau depan belakang, maka resikonya kan kita terpapar udara dari hembusan nafasnya dia. Kita tahu setiap bernafas itu seandainya yang positif ya, ada sekian partikel, 20 partikel virus yang keluar per menit. Nah, kalau kita berbicara, ngobrol, maka itu bisa 50 kali lipat itu dibanding bernafas ya. Partikel virus per menit, dan apalagi kalau ada yang nyanyi-nyanyi, teriak-teriak gitu ya. Nah, jadi ya mungkin sarannya di dalam mobil ya ngobrol gitu ya. Jadi dan tapi memang tadi sih untuk anak-anak ini susah gitu. Sampai sekarang sih kalau untuk anak-anak, tapi ya tadi kalau IDAI kan merekomendasikan di atas 2 tahun menggunakan masker, dan memang peraturan daerah juga banyak ya sekarang ya, kalau berkendara tidak menggunakan masker itu juga bisa ditilang gitu ya. Jadi minimal tadi masker digunakan selama berkendara gitu. Mungkin seperti itu, Dok. Dan desinfektan jangan lupa setiap kali selesai menggunakan mobil, apalagi kalau dari rumah sakit, sarankan permukaannya itu dibersihkan ya. Ada cukup banyak desinfektan, paling sederhana kita bisa pakai larutan klorin 1:10, tapi itu sifatnya korosif, jadi hati-hati kalau kena besi gitu. Mungkin itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Memang ini sekalian nanti untuk pengumuman untuk teman-teman di sini, ini cara berkendara atau mungkin kaitannya dengan bagaimana kita di saat wabah berada di dalam mobil mungkin akan menjadi
tema weekly meeting kita untuk minggu depannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Yogi dan Pak Akam. Ya, demikianlah. Sama-sama. Ya, terima kasih sekali. Yang pertama kami ucapkan kepada Dr. Yogi yang sudah menyempatkan diri. Ini durasinya melebihi waktunya ya. Tapi luar biasa sekali. Kemudian kita tahu teman-teman juga senior yang sudah rawuh hadir menyempatkan di sini banyak sekali. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasinya yang semangatnya yang luar biasa. Maka tidak ada pertemuan tanpa perpisahan, tidak ada perjumpaan tanpa penutupan. Marilah kita berpisah dahulu, ketemu di lain hari. Kemudian kita berharap dan berdoa semoga semua yang rawuh di sini dan teman sejawat semua, terutama di ID, Kudus, juga Dr. Yogi dan keluarga selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk melawan ataupun berjuang di jalan pelayanan kesehatan kita, dan kita semoga mendapatkan hidayah, rahmah, juga mendapatkan anugerah dalam menangani wabah yang insya Allah akan mendapatkan katakanlah terminalnya secepat-cepatnya. Apalagi kalau kita makin sering berdoa. Demikian dari saya, mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang belum bisa ditanyakan, mungkin nanti bisa secara japri menyampaikan kepada Dr. Yogi. Sekali lagi kami terima kasih matur suwun sekali kepada Dr. Yogi yang sudah menyempatkan rawuh di mitigasi ID Cabang Kudus. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Dr. Hakam, Dr. Wahyu, semuanya. Assalamualaikum. Saya izin pamit, Dok. Ya, enggak. Sehat selalu, Dr. Katman. Salam kagem keluarga. Assalamualaikum.